pamit. Jangan lupa untuk terus mengikuti kita. Sahabat semua mendengarkan tentang ataupun hari terakhir buat Oke, selamat pagi sahabat Amarfab dimanapun berada. Hari ini adalah bulan ke-6 ataupun hari terakhir buat teman-teman yang dari EPB yang selalu mengabarkan tentang perbandingan antara Malindo 9905 SP dan Ishub EH252. Kenapa saya sampaikan hari ini hari terakhir, meski sudah mencapai waktu yang memang teman-teman adik-adik ini harus kembali ke kampus, yaitu Institut Pertanian Bogor. Nah, dalam hal ini nanti adik-adik akan menyampaikan tentang closing statement hasil akhir dari Malindo 9905 SP dan Ishub EH252, mana yang terbaik di antara yang baik, mana yang bagus di antara yang paling bagus. Tentunya jangan sampai Anda skip untuk menonton video ini sampai akhir, sehingga mengetahui mana yang pakan yang cocok buat Anda gunakan di peternakan Anda, yang bagus dan hasilnya tentunya memuaskan untuk kita semua. Yuk mari kita dengarkan paparan dari teman-teman, dari Mas Aang, Mbak Zumna, Mbak Zahra tentang bulan Desember mengenai 9905 SP dan EH252, dan closing statement secara keseluruhan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas 6 bulan sesuai janji kita di awal, kita akan menyajikan data yang real, no tipu-tipu, untuk pengetahuan kita semua tentang dunia perbebekan. Baik sahabat, kali ini kami akan menyampaikan rekapitulasi pemeliharaan itik petelur selama bulan Desember dan juga akumulasi pemeliharaan selama 6 bulan ini. Baik, di sini ada perbandingan duck day production atau produksi harian telur yang dihasilkan pada masing-masing kandang itik yang menggunakan pakan Malindo 9905 SP dan juga EH252. Nah, seperti tertera pada grafik ini, yang dimana untuk produksi telur itik umur 8 bulan masih sama, yang memimpin yaitu pakan Ishub EH252 dengan rentang 82,02 sampai 95,51%. Nah, sedangkan pada pakan Malindo 9905 SP di rentang 76,40 sampai 91,01%. Nah, sementara itu untuk itik umur 10 bulan, pakan Ishub EH252 juga masih memimpin dengan rentang 76,14 sampai 92,05%. Sedangkan yang menggunakan pakan Malindo di rentang 76,64 sampai 91,01%. Nah, tentunya kondisi ini menunjukkan bahwa dari rentang tersebut keseluruhan kandang ini sudah cukup ideal dalam memproduksi telur, karena jika dilihat sesuai standar pada kisaran rentang 75 sampai 85% produksi telur harian fase ini. Baik sahabat, untuk slide selanjutnya yaitu ada perbandingan rataan produksi telur harian, yang mana tersaji dalam tabel perbandingan rataan yang ada di slide, yang menunjukkan bahwa peningkatan di bulan Desember ini terutama untuk itik umur 10 bulan dengan pakan Malindo 9905 SP meningkat 6,2% dari bulan November ke Desember ini. Untuk secara keseluruhan rataan produksi harian bulan Desember ini angka presentasenya hampir sama dengan perolehan yang tipis sekali dari pakan yang sama, yaitu Malindo 9905 SP yang berbeda umurnya. Sementara untuk pakan EH252 dari dua umur yang berbeda, keduanya juga mengalami peningkatan pada bulan ini. Baik, selanjutnya di sini ada perbandingan grade telur. Berdasarkan diagram yang ada di slide, dapat disimpulkan bahwa hasil selama pemeliharaan dari tanggal 1 sampai 20 Desember 2024 untuk itik umur 10 bulan yang masih memimpin yaitu EH252 dengan total AB 1413 butir dan juga BK 65 butir. Nah, di samping itu untuk itik umur 8 bulan pakan EH252 juga memimpin dengan total telur grade AB sebanyak
1373 butir dan juga grade BK sebanyak 188 butir. Baik sahabat, selanjutnya ada feed intake atau konsumsi pakan harian selama bulan Desember ini untuk seperti tertera di slide, yang dimana untuk pakan Malindo 9905 SP pada umur itik 10 bulan yaitu dengan feed intake 116,11 gram per ekor per harinya. Yang kedua yaitu ada EH252 dengan umur 10 bulan yaitu 126,14 gram per ekor per harinya. Yang ketiga ada pakan Malindo 9905 SP dengan umur 8 bulan yang dimana feed intake-nya yaitu 123,03 gram per ekor per harinya. Dan yang terakhir ada EH252 umur 8 bulan yang dimana feed intake-nya yaitu 121,91 gram per ekor per harinya. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa yang paling mendekati standar feed intake yaitu hampir keseluruhan kecuali untuk pakan Malindo umur 10 bulan yang masih belum mencapai standar. Baik sahabat, selanjutnya mengenai pengeluaran dan penerimaan dari pengeluaran di sini dari biaya pakan dan juga penerimaan dari penjualan telur. Nah, untuk penerimaan kotor di kandang B9 dengan itik umur 10 bulan dan menggunakan pakan EH252, penerimaan kotornya sebesar 980.000. Kemudian di kandang B8 dengan itik umur 10 bulan dan pakan Malindo 9905 SP, penerimaan kotornya sebesar 976.600. Selanjutnya di kandang B3 dengan itik umur 8 bulan yang menggunakan pakan EH252, penerimaan kotornya sebesar 1.116.100 dan kandang terakhir yaitu kandang B2 dengan itik umur 8 bulan dan kode pakan Malindo 9905 SP, penerimaan kotornya sebesar Rp878.700. Nah, dari keempat kandang tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan kotor yang paling tinggi di kandang B3 dengan itik umur 8 bulan menggunakan pakan EH252 dan total penerimaan kotornya sebesar Rp1.116.100. Baik, selanjutnya ada akumulasi 6 bulan kegiatan pemeliharaan yang berlangsung pada bulan Juli hingga Desember tahun 2024, yang dimana untuk periode bulan Desember ini hanya sampai dari tanggal 1 sampai 20 Desember 2024. Baik, selanjutnya di sini ada perbandingan rataan produksi yang dimana akumulasi dari pemeliharaan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan juga Desember. Yang pertama yaitu untuk itik umur 10 bulan dengan pakan EH252 atau kandang B9, rataan produksinya dari bulan Juli hingga Oktober ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun untuk di bulan November mengalami penurunan dan naik lagi pada bulan Desember. Yang kedua yaitu untuk itik umur 10 bulan dengan pakan Malindo 9905 SP atau kandang B8 di setiap bulannya mengalami kenaikan namun tidak sesignifikan seperti B9 atau pakan EH252. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu untuk itik umur 8 bulan dengan pakan EH252 atau kandang B3 ini mengalami peningkatan setiap bulannya, namun untuk bulan November dan Desember ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan bahkan tertinggi dari ketiga kandang lainnya. Dan yang terakhir ada untuk itik umur 8 bulan dengan pakan Malindo 9905 SP atau kandang B2 setiap bulannya mengalami peningkatan meskipun kenaikannya cukup sedikit jika dibandingkan dengan B3 pada bulan November dan juga Desember. Berikutnya yaitu mengenai perbandingan feed intake. Untuk standar feed intake yaitu 120 sampai 130 gram per ekor per hari pada fase layer ini. Untuk kandang B9 dengan pakan EH252, feed intake yang telah menuju standar pada bulan Oktober, November, dan juga Desember. Sedangkan untuk B8 dengan pakan Malindo 9905 SP ini belum mencapai standar dari bulan Juli hingga Desember. Cenderung mengkonsumsi pakan itu lebih sedikit dari ketiga kandang lainnya.
Sementara kandang B3 dengan pakan EH252 feed intake menuju standar hanya pada bulan Desember, dan kandang terakhir yaitu B2 dengan pakan Malindo 9905 SP, feed intake setiap bulannya mengalami peningkatan. Namun di bulan Desember saja yang baru sesuai standar feed intake-nya. Feed intake ini banyak faktor yang mempengaruhi itik dalam pengkonsumsian pakan, penurunan dan peningkatan, baik sesuai atau tidak dengan standar yang ada. Pengaruhnya pada produksi telur yang dihasilkan. Baik, di sini ada perbandingan hasil grade telur selama 6 bulan, yaitu ada di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, yang dimana diakumulasikan dengan semuanya yang menghasilkan grade AB terbanyak, yaitu ada di kandang B9 dengan pakan EH252 dengan umur itik 10 bulan. Yang kedua ada di kandang B2 dengan pakan Malindo 9905 SP dengan itik umur 8 bulan. Yang ketiga ada di kandang B8 dengan pakan Malindo 9905 SP dengan umur itik 10 bulan. Dan yang terakhir yaitu ada di kandang B3 dengan pakan EH252 dengan umur itik 8 bulan. Baik, selanjutnya perbandingan penerimaan kotor. Penerimaan kotor di sini merupakan selisih atau pengurangan dari hasil penjualan telur dikurangi dengan total biaya pakan, belum dengan biaya variabel dan biaya tetap lainnya. Bisa dilihat total penerimaan kotor dari bulan Juli sampai bulan Desember dari keempat kandang. Dapat dilihat bahwa total penerimaan kotor yang paling besar yaitu dari kandang B9 dengan umur itik 10 bulan dan dengan pakan EH252. Kemudian selanjutnya disusul kandang B2 dengan itik umur 8 bulan dan pakan Malindo 9905 SP. Selanjutnya disusul dari kandang B3 dengan itik umur 8 bulan dan menggunakan pakan EH252, dan yang terakhir yaitu kandang B8 dengan itik umur 10 bulan menggunakan pakan Malindo 9905 SP. Dan untuk kandang B8 dan B3 ini masih minus, yang artinya masih memerlukan waktu untuk menutup biaya pakan di awal saat itik belum bertelur. Oke sahabat Amar Farm, setelah sahabat semua mendengarkan tentang paparan mengenai hasil akhir dari 9905 SP dengan EH252 dari bulan Juli sampai Desember, sampailah pada akhir kita harus menyampaikan, kita harus pamit undur diri untuk bulan Desember ini mengenai perbandingan 9905 SP dengan EH252. Saya Muhammad Rasul dari Amar Farm Integrated Farming System mengucapkan terima kasih kepada sahabat Amar Farm dimanapun berada yang setia mendengarkan, setia melihat, setia like, komen, dan mohon maaf mungkin selama perbandingan antara 9905 SP dan EH252 tidak sempat membalas satu persatu. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan menjadi pengalaman yang luar biasa dan menjadi pilihan yang tentunya dipilih oleh sahabat dimanapun berada. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Pangkatira Mukti atau biasa yang disebut Mas Aang. Saya Siti Kumala Zahra atau biasa disebut Zahra. Saya Fauzia Zumna atau biasa disebut Zumna. Kami dari mahasiswa Sekolah Vokasi IPB, Program Studi Manajemen Agribisnis. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Rasul dan juga Amar Farm yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar bersama di Amar Farm dan juga melakukan perbandingan pakan antara Malindo dan juga Ishop. Tak lupa kami juga ingin memohon maaf apabila ada kesalahan atau suatu hal yang membuat teman-teman semua tidak nyaman dan tidak enak. Baik, untuk kesempatan terakhir ini kami mengucapkan sangat terima kasih atas keantusiasan para penggemar Amar Farm dimanapun berada. Kami izin pamit. Oke, sekian informasi yang bisa disampaikan oleh teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe dan
klik loncengnya karena kita akan punya video-video menarik lainnya yang akan kita mulai di awal tahun, mungkin dengan produk baru yang akan hadir di Amar Farm, yang tentunya ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa untuk Amar Farm dan peternak dimanapun berada. Oke sahabat, terima kasih telah selalu setia menonton channel YouTube Amar Farm Indonesia. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di awal tahun, di tahun 2025. Mudah-mudahan tahun 2024 ini menjadi pengalaman yang luar biasa, menjadi hal yang sangat istimewa, dan tentunya untuk tahun 2025 menjadi impian buat kita semua peternak Indonesia untuk maju lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih barokah. Salam wek-wek.